Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wardani Batubara. Saya mahasiswi Universitas Asahan dari Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Diksi dalam Bahasa Indonesia. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas pengertian diksi. Yang kedua, kita akan membahas tujuan dan fungsi diksi. Yang ketiga, persyaratan diksi. Yang keempat, kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Dan yang terakhir, kita akan membahas pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Adapun pengertian diksi menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Goris Keraf. Keraf mengemukakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, Keraf mendefinisikan diksi sebagai pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Pendapat yang kedua, Keraf mendefinisikan diksi sebagai kemampuan untuk membedakan dengan tepat suatu nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Kedua, Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat dan sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Ketiga, Endre. Menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perasaan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Keempat, Susilo Mansurudin. Ia berpendapat diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Kelima, Harimurti. Harimurti berpendapat bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal yang dapat memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum ataupun dalam mengarang. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sedangkan fungsi diksi yaitu yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Dan yang terakhir adalah sebagai hiburan. Kemudian persyaratan diksi. Yang pertama, membedakan secara cermat makna kata yang hampir mirip sinonim. Yang kedua, membedakan makna denotasi dan konotasi secara cermat. Yang ketiga, membedakan makna kata dengan cermat, kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Yang kelima, menggunakan dengan cermat kata yang bersinonim. Yang keenam, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. Yang kesembilan, jika memakai imbuhan asing, maka harus memahami maknanya dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah dan kata populer. Kata populer merupakan kata-kata yang sering dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kaum terpelajar seperti penulisan-penulisan dalam karya ilmiah. Contoh dari kata ilmiah dan kata populer. Jika kata ilmiah tunakarya, maka kata populernya adalah gelandangan. Kemudian, kata ilmiah dari finis, kata populernya adalah akhir. Kata ilmiah argumentasi, kata populernya yaitu pembuktian, dan lain sebagainya. Kemudian kata jargon dan slang. Kata jargon adalah kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau suatu kelompok tertentu. Sedangkan slang adalah kata non baku yang informal yang disusun secara khas atau kata-kata biasa yang diubah. Contoh dari kata jargon yaitu sikon yang artinya situasi dan kondisi,
Dok yang artinya dokter, prof yang artinya profesor, dan masih banyak lagi. Sedangkan slang biasanya kata-kata ini hanya bersifat sementara. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pilihan kata dan penggunaannya. Ada 6 pilihan kata dalam diksi, yaitu yang pertama, kata dari dan daripada, yang kedua, kata pada dan kepada, yang ketiga, kata di dan ke, yang keempat, kata dan dengan, yang kelima, kata antar dan antara, dan yang terakhir, kata suatu dan sesuatu. Pertama, kita akan membahas penggunaan kata dari dan daripada. Penggunaan kata dari berfungsi sebagai satu untuk menyatakan keterangan tempat asal sesuatu, yang kedua untuk menyatakan keterangan sebab, yang ketiga untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan anggota dari suatu kelompok, yang keempat sebagai kata tergantung dari membentuk ungkapan tetap, yang kelima untuk menyatakan kekhususan, dan yang keenam untuk menyatakan alasan. Sedangkan penggunaan kata daripada hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai menyatakan suatu perbandingan. Kemudian penggunaan kata pada dan kepada. Penggunaan kata pada memiliki fungsi yaitu satu, sebagai pengantar keterangan untuk orang, binatang, atau benda abstrak. Yang kedua, sebagai pengantar keterangan waktu. Yang ketiga, bersama-sama dengan kata tertentu membentuk suatu ungkapan. Yang keempat, dipakai bersama-sama dengan kata bergantung menjadi bergantung pada. Sedangkan penggunaan kata kepada hanya memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk mengantar objek tak langsung dalam suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengantar objek dalam kalimat yang predikatnya berupa adjektiva. Penggunaan kata di dan ke. Penggunaan kata di berfungsi sebagai satu untuk menyatakan keterangan tempat, kedua untuk menyatakan keterangan waktu tertentu, yang ketiga bersama kata lain membentuk kata tanya yang berhubungan dengan tempat. Sedangkan penggunaan kata ke berfungsi sebagai pembentuk kata benda dan pembentuk kata kerja. Lalu penggunaan kata dan dengan. Dalam suatu kalimat, penggunaan kata dan berfungsi untuk menyatakan penggabungan, sedangkan kata dengan berfungsi untuk menyatakan kesetaraan. Penggunaan kata antar dan antara. Kata antar sebagai kata tugas diikuti oleh suatu objek atau hal yang bermakna jamak dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata antara dipakai apabila diikuti oleh dua objek dan biasanya dikombinasikan dengan kata dengan ataupun didahului oleh kata depan di. Terakhir, penggunaan kata suatu dan sesuatu. Kata suatu adalah kata ganti tak tentu yang sifat ketidaktentuannya terletak pada jenis benda ataupun hal yang digantikan. Sedangkan kata sesuatu adalah kata untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu yang pemakaiannya tidak dapat langsung diikuti oleh nomina. Dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan, yaitu satu, diksi merupakan pilihan kata. Yang kedua, diksi juga mempunyai tujuan dan fungsi. Yang ketiga, dalam membuat diksi terdapat 10 syarat-syarat. Yang keempat, kata ilmiah merupakan kata yang sering dipakai oleh orang terpelajar. Kata populer yaitu kata yang biasa dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Kata jargon merupakan kata yang biasa dipakai oleh suatu kelompok tertentu. Sedangkan slang, kata non baku yang biasa diubah. Dan yang kelima, pilihan kata dalam diksi ada 6. Nah, teman-teman, setelah pembahasan saya tadi, saya mempunyai 5 pertanyaan yang bisa teman-teman semua jawab. Selamat mengerjakan. Sekian presentasi dari saya mengenai diksi dalam bahasa Indonesia. Jika terdapat salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.